Masih ingat kan charger 65 watt dari Baseus yang pernah gua review waktu itu? 1 minggu terakhir akhirnya gua stop untuk pakai charger itu. Bukan karena jelek, malah bagus banget. Di harga yang cuma 3.000 doang udah punya output segede 65 watt dan ternyata aman banget. Udah gue pakai sekitar 5 bulanan untuk charge iPhone 11 dan beberapa device lainnya dan ternyata masih aman aja. Battery health si iPhone 11 punya gue itu masih di 99%. Itu pun ngecasnya ditinggal tidur, jadi gue nggak worry banget gitu loh, nggak yang ngecas ditungguin terus nggak overcharge gitu. Enggak, gue ya mau ngecas ya tinggal tidur. Dan kalau gue bandingkan sama punya Dayat ya, 11 Pro Max itu Dayat pakai charger bawaan si iPhone juga yang 18 watt itu malah baterai health-nya berkurang lebih gede. Berkurang 6%. Jadi baterai health-nya dia itu 94%. Dan kami itu belinya bareng sama-sama akhir Desember 2019. Jadi kesimpulannya ya bagus. Nah, ada satu alasan kenapa gua stop pakai charger itu ya tentu aja karena ada charger yang baru. Dan charger yang baru itu adalah Baseus juga. Ini 120 watt dan yuk langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Sebenarnya ada 3 produk yang bakal kita bahas, tapi kita mulai dari yang paling gahar dulu aja. Ada Sigan Mini Quick Charger 120 watt. Dari kemasannya aja udah bisa kelihatan fiturnya tuh banyak. Dan kotaknya tuh lumayan premium. Di dalam boxnya kita bakalan dapetin manual book, kartu garansi, chargernya, dan untungnya udah dapet kabel Type-C to Type-C dan dapat pos juga. Kalau kita bandingkan dengan charger Baseus lain, emang kelihatan gede dimensinya. Tapi kalau dibandingkan dengan charger MacBook, termasuk kecil juga. Apalagi kalau kita lihat jumlah portnya. Ada 3 coy, bisa hemat tempat banget. Kalau biasanya kalian charge 3 device dengan masing-masing chargernya, udah pasti makan tempat dong. Kalau gini sih ya, enggak. Tinggal colok aja 3 USB untuk 3 HP, dan jangan takut proses chargingnya jadi makin lambat. Karena portnya udah support fast charging semua. Jadi port Type-C yang pertama dan kedua udah support sampai 100 watt. Dan port Type-A yang ada di bawah support sampai 30 watt. Bisa charge MacBook dengan output 100 watt atau 2 MacBook sekaligus juga bisa. Tapi outputnya dibagi jadi kayak gini nih. Biarkan gambar yang berbicara ya. Soalnya kalau mau disebutin satu-satu ya kasihan gua ntar kurus dan nggak jadi imut lagi. Bang, chargernya kan 120 watt. Tapi HP gua cuma support 18 watt. Bakalan jebol dong HP gua? Jawabannya enggak. Karena gua udah pakai charger Baseus itu udah 5 bulanan lebih. Dan udah dibuktikan di iPhone 11 punya gua. Ternyata baterai health-nya malah lebih sehat dibandingkan iPhone 11 Pro Max punya Dayat yang pakai charger bawaan dari Apple-nya atau dari box-nya langsung. Dan charger ini punya banyak proteksi yang bisa mengamankan proses charging juga. Dan tentu aja charger ini bisa kirim output maksimal dari HP yang kita punya. Misalkan si iPhone 11 Pro Max itu maksimal 18 watt. Jadi si chargernya itu bakalan kirim output cuma 18 watt aja. Jadi dia nggak bakal kirim output yang lebih dari yang HP-nya itu minta. Jadi kalau misalkan logikanya itu bakalan jadi tetap aman-aman. Ya tetap aman-aman, tetap aman enjoy. Ya pokoknya aman lah pokoknya. Charger ini juga udah support banyak banget protokol charging. Mulai dari Quick Charge yang sebagian besar dipakai untuk Android. Terus port delivery yang dipakai untuk iPhone 8 ke atas, Google Pixel, dan Nintendo Switch juga. Dan masih banyak juga nih. Minusnya apa? Tentu aja charger ini nggak support VOOC. Jadi kita nggak bisa charge HP Oppo, Realme, ataupun OnePlus dengan lebih cepat. Jadi ya you know lah teknologi chargingnya VOOC punyanya Oppo tuh emang eksklusif banget. Jadi harap dimaklumi lah. Dan harganya sendiri charger ini tuh 899.000. Dan apakah itu mahal? Well, sebenarnya kalau dibandingkan dengan nominal angka untuk charger emang terbilang mahal ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan charger yang ada di iBox, kalian cek di websitenya sendiri deh. Kalian bisa cek itu harganya 1 jutaan dan itu pun nggak sampai 120 watt. Dan sedangkan charger ini 120 watt udah sampai 3 port. Jadi lebih fleksibel dan lebih ngebut juga. Kalau kalian merasa charger ini terlalu mahal, slow. Ada versi kecilnya juga dari Baseus. Di harga 369.000 aja udah punya 2 port dengan total power 45 watt. Hampir sama kayak charger sebelumnya. Charger mungil ini bisa charge MacBook juga ya, walaupun emang nggak sengebut yang gede tadi. Tapi untuk sekedar ngecas HP mah udah pasti ngebut banget. Lihat deh total outputnya. Mau dipakai cas 2 device sekaligus juga tetap ngebut. Yang gue suka banget dari charger ini tuh ukurannya. Beneran deh, mungil banget. Cocok banget untuk dipakai di rumah, nongkrong ke cafe sambil kerja, ataupun mudik. Tinggal masukin pouch-nya aja ya, dan ya you are good to go. Kalian pernah gak sih dilema harus bawa powerbank atau charger pas kalian pergi kerja, atau pergi nongkrong, atau pergi mudik kali ya. Apalagi pas di kondisi tas kita tuh yang hampir penuh.
Jadi kalau mau dibawa dua-duanya tuh tas kita nggak muat. Jadi kita cuma punya satu opsi tuh, antara bawa charger atau bawa power bank. Daripada bingung ya mending pakai ini aja, 2-in-1 quick charger dan power bank dari Baseus yang punya total output sampai 45 watt. Jadi misalkan nggak ketemu colokan nih, lu masih bisa tetap charge gadget kayak power bank biasa. Harap maklum aja kalau bodinya setebal ini, karena ya device ini bukan cuma charger doang, tapi power bank yang juga punya kapasitas 10.000 mAh. Gua juga maklum banget charger power bank ini dibanderol dengan harga 899.000 karena selain fungsinya double, outputnya juga gede. Kalau dipakai sebagai charger, kedua portnya ini bisa kasih output sampai 45 watt dan kalau sebagai power bank jadinya 30 watt. Nah, kalau kita pakai sebagai charger untuk charge dua device sekaligus, outputnya jadi 30 watt dan satunya lagi 15 watt. Kalau sebagai power bank jadinya 18 watt plus 18 watt. Termasuk ngebut juga kan? Charger ini juga punya 6 fitur proteksi yang bisa bikin proses charging device kita jadi makin aman. Jadi nggak perlu worry untuk masalah keamanan. Terus juga charger ini juga punya protokol charging yang lumayan banyak. Jadi sama kayak charger sebelumnya, udah support quick charge, port delivery, terus Huawei fast charging juga bisa. Jadi untuk mau charge-nya kebanyakan Android kayak Xiaomi, terus Vivo, apalagi ya quick charge ya. Pokoknya banyak sih kalau itu. Terus juga port delivery, mau pakai Google Pixel, Nintendo Switch, iPhone itu masih bisa, terus Huawei bisa dan Samsung Adaptive Fast Charging juga masih bisa. Jadi ya bisa banyak device secara cepat kan. Nah terakhir nih yang harus gue mention, ketiga device yang gue bahas ini semuanya versi Cina dan bakalan punya sedikit perbedaan untuk versi Indonesia yang bakal dijual di Baseus Official Store. Kalau kedua charger ini cuma beda kepala colokannya doang, jadi lebih gampang untuk dipakai di Indonesia nantinya. Sedangkan 2-in-1 charger power bank ini bedanya ada di colokan dan portnya. Versi Indonesia bakalan punya satu port Type-C dan satunya lagi Type-A. Dan lagi-lagi harus gua jelaskan setiap gua buat video power bank, charger ataupun wireless charging, pasti bakalan ada yang nanya, "Bang, HP gua support fast charging nggak? Bang, HP gua support charger itu nggak? Bang, HP gua support sampai berapa watt?" Padahal di setiap video itu gua bahas terus. Jadi ya udah gua bahas lagi. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu nih gimana cara ngeceknya, misalkan HP kalian itu Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Jadi kalian ketik aja kalian ketik tuh GSM Arena, terus ketik Xiaomi Redmi Note 9 Pro dan cek di tabel bagian bawah di bagian baterai itu ada tulisannya dia tuh support quick charge berapa, atau misalkan iPhone dia tuh support power delivery berapa. Jadi kalian bisa cek di situ device kalian tuh support protokol fast charging yang mana, jadi support atau enggak. Oke, mungkin segitu aja pembahasan tentang 3 aksesoris gadget dari Baseus yang gokil-gokil ini. Kalau misalkan kalian bingung beli yang mana, menurut gua sih pilih sesuai kebutuhan aja nih. Misalkan kalian punya MacBook, kalian beli aja yang charger 120 watt yang gede itu. Karena dengan charger itu kalian bisa charge MacBook kalian dengan lebih cepat dan juga sekalian bisa charge device kalian juga. Atau kalian mau yang mungil, mau yang ringkas dan kalian nggak punya MacBook, ya ambil aja yang charger yang mungil itu karena itu udah 45 watt dan bisa charge 2 device sekaligus. Atau kalian nggak punya power bank dan butuh charger yang lebih ngebut juga, kalian bisa cek yang 2-in-1 quick charger dan power bank ini. Karena ini udah kapasitasnya 10.000 mAh dan support fast charging juga di banyak protokol fast charging. Jadi ya sesuai kebutuhan aja. Kalau gua sih gua lebih prefer ini karena gua nggak mau ribet. Jadi misalkan kalau gua butuh charger dan power bank pas pergian, gua tinggal bawa pergi ini aja dan nggak perlu repot untuk bawa charger-charger yang lain. Dan itu menurut gua. Dan gimana menurut kalian? Dan kalian bisa komen pendapat kalian di bawah atau punya pertanyaan boleh banget komen di bawah. Insya Allah bakal gua jawab satu persatu. Misalkan kalau gua tahu jawabannya ya. Dan ya segitu aja video kali ini. Like kalau sekarang video ini. Terus kalau kalian mau support channel ini biar makin berkembang, kalian boleh klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Dan kita ketemu di video berikutnya. Gue Farid. Bye.